selanjutnya penuntut umum akan menyiapkan dakwaan serta akan melakukan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Jolo. Dan kami juga ingin sampaikan terhadap para tersangka ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bengkulu. Terhadap para tersangka ini secara resmi telah dilakukan perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu (BPKP). Terhadap laporan hasil audit penghitungan kerugian negara tersebut, para tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar 1.612.606.163. Ya, sekitar 1,6 miliar lebih lah ya. Kalau lengkapnya sampai koma-komanya. Nah, jadi informasi ini supaya jadi bahan pada teman-teman untuk progres dari perkara-perkara yang kami tangani di tahun 2023 dan kami tetap melakukan penanganan di tahun 2024. Mungkin itu sementara yang ingin kami sampaikan. Apabila ada yang ingin kawan-kawan tanyakan, silakan. Bang, izin Bang, untuk dari 1,6 khusus untuk lab, penyidik menilai pada item apa saja yang menyebabkan dari sebelumnya 500 menjadi 1,6 miliar itu. Oke, mungkin kalau teknisnya Pak Kasih itu silakan Mas. Terima kasih. Jadi sebagaimana diketahui untuk pembangunan lab ini kan banyak tahapannya. Jadi ada tahap perencanaan dan tahap penyelesaian pengawasan. Jadi yang item-item yang memang banyak berpengaruh itu ada kegiatan-kegiatan dalam tahap tersebut yang beberapa yang tidak dilaksanakan. Ada juga yang memang nilainya di markup seperti itu. Kemudian juga termasuk dari kerugian tersebut itu bagian juga dari nilai konsultan pengawas dan yang di pengawasan itu yang seharusnya tidak diawasi tapi tidak dilaksanakan seperti mestinya. Jadi perhitungan itu mencakup dari nilai fisik dan nilai konsultan pengawas. Bang, ini 1,6 dinikmati sama para tersangka, aliran dananya kemana jadi Bang? Jadi kalau sementara kebetulan pelaksana di awal ini itu sudah meninggal, sebenarnya banyak tarik ke situ. Cuman ya dalam kasus ini, itu jadi bangunan di sini ada yang memang nilainya tidak sesuai. Jadi banyak yang dari apa istilahnya ya, tidak sesuai dengan yang seharusnya semestinya nilainya seperti itu. Itu jadi banyak kerugiannya di sepanjang itu lah. Nilai masing-masing item itu tidak sesuai yang sebenarnya seperti itu. Tidak sesuai SPU standar BO. Ya, standarnya. Untuk 1,6 untuk tersangka baru ada nama apa? Untuk tersangka baru masih tidak menutup kemungkinan kita akan menambah, karena masih berjalan ya, tetap berjalan. Jadi masih ada kemungkinan tersangka baru. Bang, dari 1,6 itu sudah ada yang dikembalikan, Bang? Pengembalian? Sejauh ini sudah ada pengembalian dari pengawas. Pengawas sudah melakukan pengembalian uang-uang tersebut. Nanti akan jadi bahan artinya kita tidak menutup ya. Artinya kalau memang para tersangka itu nanti melakukan pengembalian, itu nanti tentunya akan membantu untuk meringankan mereka sendiri. Jadi seperti itu. Tapi yang jelas untuk nanti bagaimana perhitungan seperti itu nanti di persidangan. Untuk nilainya siapa yang menanggung itu di persidangan nanti. Totalnya masih yang kemarin Bang ya? Yang kemarin diserahkan tuh? Ya, 4 juta sekian. 4 juta sekian. Ada pengakuan nggak Bang dari ketiga tersangka Bang? Saya melakukan korupsi ini, ada pengakuan nggak dari ketiga waktu dia jadi pemeriksaan? Sejauh ini para tersangka kooperatif dia mengakui memang ada, artinya dia melakukan kesalahan, melakukan pembiaran, tidak melakukan pengawasan, itu mengaku semua. Aliran dana tadi kemana Bang? Pembagiannya seperti apa Bang? Nanti itu kalau aliran dana nanti kita di fakta persidangan seperti apa ini. Tapi hasil dari penyidikan yang selama ini dijalin kawan-kawan penyidik seperti apa nih Bang? Kalau untuk itunya itu secara global memang saya katakan ya, untuk pelaksanaan di sini kan ini tadi meninggal dunia, memang banyak juga yang ke pelaksanaan di awal. Kalau untuk di Pemborogyo sama Pak Arman tadi seperti apa Bang? Ada uangnya juga yang di aliran masuk ke sana seperti apa? Aliran memang memang ada aliran, cuman memang dalam proses nanti persidangan kita buka semuanya itu seperti itu. Kalau jaksa yang dipersiapkan berapa Bang?
Jaksa dipersiapkan 4 orang, pas sampai dengan 5 orang untuk di persidangan nanti. Jadi mungkin saya tambahkan kawan-kawan, ada beberapa hal seperti yang kami sampaikan di awal adalah kita sampaikan kerugian negara sebagai yang pernah kami sampaikan. Sekarang kami sampaikan sekitar 1,6 sekian. Ini semua terjadi karena yang saat ini adalah yang melakukan itu kan memang ahli perhitungan kerugian negara. Pada saat itu kan kita estimasinya. Jadi saat ini yang akan kami bawa dalam persidangan nanti kerugian negara sebesar 1,6 sekian miliar itu. Dan kalau masalah yang melibatkan siapa, nanti dananya kemana, seperti yang disampaikan Kasih Khusus tadi, itu yang akan kita buktikan di persidangan, dan itu nanti yang akan menjadi bahan untuk uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi. Bang, terkait yang banding tadi Bang, apa alasan banding Bang? Kan sama dengan tuntutan Bang. Oke, silahkan Mas Bim. Ya, Kita tambahin Pak. mungkin terkait dengan jaksa langsung nanti menambahkan. Terkait perkara bandingnya Evan ya, memang pada prinsipnya kita juga harus menghormati memang ada upaya hukum. Apabila di pengadilan tingkat pertama merasa ada pihak yang tidak puas. Dalam kesempatan ini memang putusan pengadilan kita pada prinsipnya sama dengan putusan dari jaksa penuntut umum. Namun mengingat hal tersebut banding ada di dari pihak terdakwa sendiri, maka kita akan mengikuti prosedurnya dengan membuat kontra memori banding. Jadi kita akan melihat dulu apa yang menjadi alasan mereka untuk melakukan banding itu sendiri. Terus mungkin bisa ditambahkan jaksa. Terima kasih. Menambahkan bahwa terkait dengan penanganan perkara atas nama terdakwa Irfan Jaya alias Rio, ketika di fakta setelah selesai sidang, si terdakwa menyatakan menerima, namun pada hari ketiga hari Jumat, terdakwa melalui penasihat hukumnya yang baru menyatakan banding. Ya, kita hargai itu hak dari terdakwa. Nah, kita menyikapi hal tersebut itu kita sesuai dengan SOP, kita nyatakan banding juga dan segera akan kita siapkan kontra memori bandingnya. Apa-apa yang menjadi keberatan dari penasihat hukum terdakwa nanti akan kita bantah sesuai dengan fakta di persidangan. Itu mungkin perhatian saya. Jadi mungkin begini Pak, kalau nanti pertanyaan bagus, kenapa hukumannya sama kita banding juga? Permasalahannya adalah ada beberapa pendapat hakim mungkin yang harus diluruskan di tingkat banding. Jadi artinya itu kita untuk bisa menyamakan persepsi antara apa yang dituntut oleh jaksa dengan putusan yang akan diputus oleh hakim. Mungkin itu. Jadi artinya ada beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim yang harus keinginan kami adalah agar diterima sebagai pertimbangan putusan hakim. Mungkin itu. Oke, teman-teman. Ada lagi yang lain?